RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pokoknya kita nyantai aja lah, orang terkabul. Pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, dari kemarin ya, saya udah dari malam ke sini. Ini Pak Haji minta tolong, anak saya kan habis operasi, udah Operasi ada 3 apa? tahun, operasi tumor pengangkatan di paha. Tumor pengangkatan di paha. Betul. Setelah Terus? pasca operasi. Operasi tahun berapa? Berapa Kak operasi pertama? 2022. Operasinya? Tumornya diangkat? Diangkat. Terus? Nah, terus setelah pasca operasi, kakinya itu jadi dia naik nggak bisa napak gitu Pak Haji. Oh iya, sini. Jalan bisa gak? Saya bantu paling. Jalan. Jalannya dibantu. Iya, coba kalau kakak pakai tongkat. Bismillah. Yang mana tumornya? Yang kanan Pak Haji. Dibuka bisa gak itunya? Ini udah diangkat nih. Di mana? Jadi agak tipis kan sekarang setelah benjolannya diambil. Pada waktu itu. Nah sekarang pas habis pasca operasi dia nggak bisa jejak kayak seperti yang ini. Coba jalan kemari, kayak gimana kalau jalan kemari? Nggak usah pakai ini ya Pak Haji, dilepas dulu tongkatnya ya. Oh iya boleh, ayo gimana jalannya? Bismillah dulu Kak. Oh anjutan ngekang. Apa? Roknya diangkat Kak, biar Pak Haji lihat. Agak jingke dia Pak Haji jalannya. Bisa gak roknya diangkat segini biar Pak Haji lihat? Sini, dari sini mulainya. Ya, sip. Maunya jalannya normal? Ya setidaknya dia bisa napak gitulah. Karena kan agak tinggi Pak Haji di jalan ke atasnya. Tumitnya nggak napak Yang ya? nggak napak? Tumit bagian belakang. Ininya? Ininya? Nggak napak? Kalau berdiri napak gak? Kalau berdiri? Kalau berdiri? Bisa nggak Kak? Nggak? Oh ini ketarik? Tarik. Karena pada waktu tumornya itu dia nempel ke otot Pak Haji. Tumornya? Coba napak pelan-pelan, berdiri nggak usah jalan. Bismillah. Pelan-pelan. Ya coba bisa pelan-pelan. Yakin Pasti bisa. Bisa gitu. Pasti bisa. Walaupun kamu agak bongkok dikit bisa pelan-pelan napak. Bismillah Kak. Diomongin ke dalam hati Kak. Bisa. Bentar. Bisa. Bismillah bisa. Terus Kak. Bisa. Alhamdulillah tuh udah ya bisa. Tuh bisa. Tuh. Gak apa-apa. Kan ini latihan. Kita pelan-pelan dulu. Napak gak? Kak diomongin Kak dalam hatinya Kak. Napak gak? Bisa. Shoot. Napak gak? Oke. Pelan-pelan. Napak? Oke. Dia napak kontol gue ngaceng. Oke. Kebiasaan nih. Emang pengobatan gak waras. Oke. Jadi gini Pak, Ibu rumahnya di mana? Di Citayam Pak Haji. Oke, jadi nanti kalau mbaknya setuju, mbaknya tengkurap. Mbaknya tengkurap. Coba mbaknya tengkurap sini, pelan-pelan. Sip. Tengkurap. Ya, tengkurap. Nah, pelan-pelan ya. Ini dilurusin, sip. Nih. Nah, turunin pelan-pelan. Kan nggak bisa nih diturunin. Ini kan tegang. Nanti dia dijilatin Lemes ya. ke sini, jilatin ke sini, dijilatin bengkok kemari. Sekali jilat 99 hari, sehari 3 kali. Ini kan yang berojolin mamahnya. Mamahnya umurnya berapa? 41 tahun. Selama 41 hari paling lama. Nanti dia nih kakinya harus turun ke bawah seperti ini. Nih turun. Bisa? Bisa. Kan belum dijilat. Iya siap. Nih pengobatannya. Berlaku buat semua. Iya berlaku. Jadinya ini nanti. Dulu, Kak. Gak apa-apa. Ininya dijilat nih sama mamanya. Karena kan ininya keras. Nah terus dijilat sampai sini. Dari sini langsung jilatnya kemari. Ini dibersihin dulu. Sambil dibantu ngomong.
Nah, yang manjur kalau mamahnya punya suami gak? Punya. Sepakat dulu perjanjian sama suaminya, bisa gak putrinya tidur sama mbak-mbaknya sama dia selama 40 hari. Nah, nanti dia jalannya normal. Jadi laki-laki yang mau nikahin dia, si orang tuanya nggak akan mikir ngapain kamu nikah sama itu. Nah, makanya mumpung dia masih muda itu dilakukan. Nanti jalannya normal nih, tegak gini. Siapa? Berapa hari Ji? Ya itu tadi umurnya 40 berapa? 41 tahun. Berarti 41 hari bilang sama suami. Jadi kalau aku mau ML gimana? Siang aja kata Pak Haji. Atau kita ngumpet Siap. di atas plafon. Gitu. Jadi Mbak, jadi ini mesti dijilatinnya sebelum bangun tidur, kakinya dia turun ke lantai, sebelum kakinya mamahnya turun ke lantai. Kan udah turun ke lantai, nggak bisa. Kedua, intip makanan favoritnya dia apa? Intip. Oh dia sukanya seblak, oh dia sukanya mie ayam itu, oh itu suka. Nambahnya makan dulu di sana berdua. Berapa seporsi? 13.000. Sedekahnya dia 13.000 kali 500 anak yatim kali 12 kali. Siapa Haji? Siap. Manjur nanti sembuh. Nanti kalau kamu normal pasti kamu nanti cowok-cowok ngejar kamu. Itu kan bonusnya. Kalau sekarang cowok mau ngejar kamu, nanti kalau aku bawa ke rumah mamaku nerima gaya tuh. Karena kan kondisi begini, nah, makanya jalan. Nah, nanti hari Sabtu besok saya bawa pasiennya lebih parah dari dia. Namanya Ius. Sekarang dia kerja sama saya. Ius itu pasien saya tahun 2007. Itu masih mending kamu bisa jalan. Ius tuh ngesot. Ya, 2007-2008 dia ngesot pasien saya. Sekarang 2023 dia jalan. Bisa naik motor, bisa nyupir mobil. Besok saya panggil dia, suruh jadi testimoni. Lebih parah dari kamu. Dan sekarang ceweknya cantiknya luar biasa. Coba kalau lihat dulu ngesot, gak ada yang mau. Nah dia sekarang jadi karyawan saya. Namanya Ius. Besok saya panggil hari Sabtu untuk testimoni buat semangat. Jadi biar kamu bisa. Nah nanti bisa gak Pak Haji setiap seminggu sekali saya kontrol? Boleh. Tapi syaratnya harus dijilatin dulu 99 kali, sehari 3 kali. Pak Haji ada lagi yang mau ditanyain. Kan saya berobat dulu juga nih ke dokter. Dokter menyarankan nanti untuk bulan depan untuk operasi. Gimana nih? Kan bulan depan. Kan ini praktekin dari sekarang. Nanti sebelum operasi ibu dibawa saya dulu. Siap. Kalau ada perubahan ngapain juga ke dokter. Benar-benar siap. Gitu. Bukannya saya nggak boleh ke dokter. Boleh kalau dia gratis. Dokter mau gak gratis? Nggak mau. Nggak ada di Indonesia dokter gratis. Nah di sini kan gratis. Siap, siap. Nah kesini naik apa dari Cilebut kemari? Naik gokar Pak Haji. Nah berapa ongkos gokar dari Cilebut kemari? 150.000. Nah setiap berobat saya ongkosin gokarnya pulang pergi. Jadi 300.000. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih gokartnya. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Buat jajan selama berobat. Terima Pak Haji. Jadi 400.000. Mana ada berobat dibayar? Nggak ada. Ya, jadi kamu berobat diongkosin sama Pak Haji pulang pergi. Plus kamu jajan 50.000. Kalau dia dibawa jajan 50.000. Kalau bawa lagi anaknya 6 dapat 50. Pulang langsung saya santet. Nyala kemarin. Oke? Jilat ya. Besok Siap, datang Pak lagi. Siap. Hari Sabtu datang lagi ya. Siap, Oke. Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, ada yang nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama Boleh. Besok kontrol lagi ya. Udah ada di grup belum? Masuk. Nanti japri saya, Pak Haji, saya mau berangkat. Oh iya Mbak, ntar dulu tunggu, saya masih ada di Sentul. Nanti berangkatnya jam sekian, nanti saya kabarin. Ya, besok Sabtu kan saya buka. Nanti kesini kontrol, tapi jilat dulu ya. Mana lidah yang mau jilat? Ah. Soalnya dia pakar jilat dari pengantin baru. Ayo, makasih ya. Ya. Nama saya Muhammad Sunari, Pak Haji. Saya dari
Batang. Dari Batang, Pekalongan. Pekalongan ya. Mas Roban. Yuk, kasih lewat nih, dia mau lewat, mau jalan. Hah? Batang tuh alat kelamin. Mau jalan? Mau jalan? Yuk, kasih lewat dulu. Geser isi bisa gak? Mau lewat Mbak Jang. Yuk, sip. Pelan-pelan. Sip. Sini lewat sini. Ya. Sip. Jilat ya, besok nggak pakai tongkat, normal, pelan-pelan. Jilat. Tiap hari Sabtu kontrol, selama 4 hari paling udah perubahan. Ya, perubahan. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Nanti kalau lewat tangga nggak bisa, nanti ibunya digendong, anaknya diprosotin. Batang, Pekalongan. Ya. Pertanyaannya Pak Haji, saya kurang lebih 3 tahun ini kalau capek itu dadanya duduk. ya iyalah, itu namanya penyakit PKD, penyakit kurang duit. Ya. Semua laki-laki gitu, bos. Lo tuh kurang duit. Kurang duit aja. Betul Ya. nggak? Betul. Tepuk tangan dong. PKD, penyakit kurang duit. Terus Pak Haji, kalau 5 tahun inilah dari 2018 awal itu usaha saya macet ini Pak Haji. Usahanya apa? Usahanya tadinya kayu, supplier kayu balken itu, kayu Albasia. Terus? Pabriknya tuh usaha berkali-kali tapi malah ketipu. Ya iyalah, muka lo kan muka ditipu. Kalau Gitu ada aja. muka penipu, kalau muka ditipu. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya Pak Haji, saya nderdeknya sembuh. Terus yang kedua, saya ingin punya duit yang banyak. Kalau bisa dalam bulan ini itu 1 miliar. Disesuaiin dulu sama muka lo. Gitu Pak Haji Duit ya? mah ada, tapi muka lo kan nggak pantas, bos. Gitu ya Pak Haji? Ya iyalah. Disesuaikan dulu. Iya, minimal orang yang dapat duit 1 miliar minggu ini tangannya nggak gatal, remes-remes kontol. Oh, Lu gitu. remes-remes mulu. Jangan. Gitu. Terus caranya gimana Pak Haji? Gampang lah. Penyakit kamu sembuh dulu. Caranya apa penyakit kamu sembuh? Kamu punya istri apa enggak hari ini? Punya. Ambil celana dalamnya istri, dibikin BH-BH-an. Tiap malam, tiap hari dipakai, baru kamu pakai baju. Jadi BH-nya pakai celana dalam istri. Kedua, kalau mau tidur, taruh di lehernya celana dalamnya istri. Ketiga, kalau mau tidur, pakai celana dalamnya taruh di kepalanya kamu. Umur kamu berapa? 52. Selama 52 hari. Itu untuk penyakit. Kalau kamu pengen punya duit 1 miliar minggu ini, seperti yang diharapkan sama tamu yang ada di ruangan, coba kamu praktekin yang tadi awal-awal saya ajarin. Yakinnya 1000%, yakini tingkat dewa, dan ngucapnya itu aja. Nah itu Pak Haji, saya ingin juga bertanya, kan kalau di sini yakinnya kan serasa gempolong itu Pak Haji, penuh, powerful. Tapi nanti kalau di rumah itu biasanya terus, kan kondisinya kan memang lagi nggak ada usaha Pak Haji. Lagi nggak ada usaha kan, hanya lontang-lantung di rumah, nonton YouTube dan lain sebagainya itu. Terus gimana itu Pak Haji untuk secara kejiwaan biar tetap powerful gitu loh Pak Haji, Ya yakinnya itu. latihan, kamu nanti sampai rumah, kamu isinya cuma pakai sarung aja. Di rumah cuma ngucap aja, pasti ada uang masuk, pasti. Kan orang bilang, ya mesti ikhtiar. Ya. Lo ikut ikhtiar dulu aja, coba terkabul gak? Enggak juga tuh. Enggak, Udah enggak aja, juga. kamu yakin. Nah, setelah udah yakin, kan saya belum tahu kegiatan kamu sehari-hari nih. Setelah gak ada kegiatan, ya lo jalan aja. Apa lo bisa apa? Mau ngontrol kayu, pura-pura ngontrol seperti lo pengusaha kayu, padahal lo udah bangkrut. Atau apa aja, lakukan dulu. Nggak sampai sehari bos. Kalau sehari kelamaan, apalagi 9 hari. Kan ini udah dipraktekin sama tamu saya. Sambil ngucap, pasti ada uang masuk 1 miliar, pasti. Nanti akhirnya ketemu, gimana penipu? Sehat? Sehat. Gue ini punya duit 1 miliar, gue titip ke lu ya.
tolong dong gue cariin bahan baku ini, nanti ngirimnya ke Bantul, nanti ngirimnya ke Jogja, nanti ngirim, jadi nggak ngirim ke daerah Batang. Iya. Nah, nanti lo paling nyari yang gampang, nanti ada jalannya, tapi lo kan belum praktek. Ya. Isinya ngeluh kan nggak boleh. Ya. Jangan ngeluh, ngucap aja dulu. Nanti kalau lu terkabul kayak yang tadi pincang ini testimoni. Pasien gua bos, orang nggak bisa jalan, ngesot. Kenapa jadi bisa jalan? Ini tinggal sempurna doang besok. Ntar saya bawa hari Sabtu, namanya Ius. Jadi karyawan saya dia. Masuk lu yang normal, bagus, 1 miliar nggak terkabul. Terkabul bos. Terkabul. Muka lu coba diganti, jangan muka. Ditipu. Muka lu muka berak bos. Muka berak itu gimana Pak Ji? Muka berak tuh muka yang ngarepin dari belas kasih manusia. Gitu. Lu tuh belas kasih manusia, jangan dong. Lu ngarepin ridonya Allah. Pasti nih Allah ridho. Pasti udah ridho Allah. Pasti nih udah ridho Allah. Pasti nih udah ridho Allah. Kalau lu enggak, ketemu si A ngarepin, ketemu si B ngarepin, ketemu, jangan dong bos. Buat apa? Kita udah nggak bisa ngarepin dari manusia, apalagi ngarepin dari perusahaan, apalagi ngarepin dari usaha, ngarepin dari ridhonya Allah aja bos. Sekarang ini kan saya nanam kayu Pak Haji. Ya udah. Nah itu nanam kayu itu sudah umur 2,5 tahun ini. Itu biasanya kan bisa dipotong mulai tapi di hati itu ada terbesit pemikiran gini Pak Haji. Ini kalau nanti panen bisa untuk nyarutang ya. Nah itu kepikiran kadang-kadang Pak Haji. Nggak boleh, itu namanya offside alias selingkuh. Gitu Nanti ya? kalau kayu ini umur 2 tahun bisa dipotong buat nyaur utang. Langsung tertulis di Al-Quran. Ucapan adalah doa. Berarti kamu nggak bisa punya duit kan, laku buat nyaur utang. Oh gitu. Jangan bos. Tuh kemarin waktu belum kan saya sudah nonton YouTube Pak Haji. Nah terus saya rendam itu celana dalam, saya siram-siramkan di kayu itu Pak Haji, laku 1 miliar, laku 1 miliar. Nah gitu aja, sambil keyakinan kamu laku 1 miliar, laku 1 miliar, laku semua. Nanti kan pohon kayunya mati semua. Ada yang mati itu, ada yang alum Pak Haji. Benar, benar. Ya. Tepuk tangan dong. Benar. Gua keker ada yang alum, ada yang mati. Alum Pak Haji ya. Itu dosisnya terlalu tinggi cara dalam kamu. Dikurangin dosisnya. Pengurangan dosisnya gimana caranya Pak Haji? Hah? Pengurangan dosisnya. Pengurangan dosisnya, ngeremnya jangan kelamaan. Kamu ngeremnya berapa iya lama? kelamaan Pak Haji. Jawab, betul gak? Ya. Tepuk tangan dong. Oh ya. Kamu kelamaan ngerendam, jadi terlalu banyak bakteri sama virusnya. Gitu. Jadi virusnya udah berkembang. Gitu. Gak usah rendam lama-lama, sejam, 2 jam, 3 jam, gak usah lama-lama. Jangan lama semalam. Kan saya minta 1 miliar itu gini Pak Haji, kalau otomatis kalau saya punya duit 1 miliar utang saya bisa lunas terus. Bos, mendingan lo merhatiin ilmu gue Ya. yang bayar aja utang lo gimana? Nih semuanya gue bayar, terutama lo dulu, gue prioritasin. Tapi lo jangan otaknya main. Nanti kalau nih kayu laku, lumayan nih buat nyaur utang. Itu jangan, kalau itu saya nggak mau. Ya. Jadi lo otaknya kosong aja, nanti utangnya gue yang lunasin 1 M. Mumpung duit gue nggak kepake bos. Itu Pak Haji ya. Nol kan pokoknya Pak Haji ya. Nol. Iya, dinolin dulu. Lo mau ngenolin dari alat kelamin apa langsung kepala? Kalau dari alat kelamin gimana? Kalau dari kepala gimana Pak Haji? Enggak lah, maksudnya jangan berpikir utang lunas harus jual kayu. Karena kan ditulisnya nih hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ini kan jargonnya ini. Kalau kamu jual kayu buat bayar utang, berarti jargon gue nggak berlaku dong. Jangan, makanya dinolin. Yeah. Utang lunas tanpa bayar, utang lunas tanpa jual aset, utang lunas tanpa nyicil. Gimana caranya? Kata-kata gimana caranya itu nggak boleh. Nggak boleh nanya. Ya. Kamu kan nanya dalam hati, gimana caranya? Masa utang nggak bayar? Nah sekarang gini,
Iya Pak Haji, dalam kadang-kadang itu kalau habis sholat atau duha atau tahajud kadang-kadang timbul rasa malas terus gimana Emang caranya? itu kan malas kebiasaan lu. Gitu ya. Makanya bini lu tuh pengen tuker tambah suami tadi kemari telepon. Gue bilang bisa mbak, ini mumpung ada bandot satu nih mbak. Enggak, Janganlah Pak Haji. bos, anggap aja sekarang lo meraktekin ilmu RDAY, jangan yang semiliar dulu, Ya. latihannya kecil-kecil dulu. Ya, Apa tuh? Yakin, ucapan adalah doa, itu dulu. ya, Nanti saya ketemu apa misalkan sambil jalan ke Batang, kalau lampu merah ijo. Kalau itu udah berhasil baru. Ya. Jangan juga langsung jebrot, jangan. Itu udah pasti dah. ya, Bos, lu jangan kalah sama wanita. Ini kan Mbak Ratih. Lu juga jangan kalah sama Haji Marco. Haji Marco Ya. waktu datang kemari nggak punya ruko. Betul? Sekarang rukonya berapa? 15 pintu. ya, Dulu Haji Marco kontrakannya berapa? 6. Sekarang kontrakannya 21. Jangan kayak Mbak Ratih. Mbak Ratih 4 miliar sebentar. Masa kamu cuma semiliar berminggu-minggu? Nyantai aja, bawa gembira. Mbak Ratih juga kan sebelum cair 4 miliar, 400 miliar. Yang sekarang kan 1 triliun. Itu kan Mbak Ratih seneng gembira. Nah, coba kamu telanjang bulat, joget di alun-alun Batang, kamu joget. Nanti kan viral, trending topik di TikTok, YouTube, dapat 1 miliar dari follower. Ngapain mesti jual kayu? Emang lo lihat YouTuber emang pada buka dagang? Enggak. Enggak. Lo lihat YouTuber emang ikut multi level marketing? Enggak. Lo lihat YouTuber emang ikut seminar ini, seminar itu? Enggak, bos. Cuman gila aja dia bikin acaranya gila-gilaan. Tapi kan penghasilannya luar biasa, bos. ya, Bisa? bisa. Itu kan dulu saya sama Kang Nur juga YouTube-nya biasa aja, betul? Datanglah YouTuber nih namanya Mas Regi, dia benahin tuh YouTube-nya kita. Wow, sekarang sekali nonton baru aja nih apa live yang nonton berapa tadi? Tadi Pak, 1.100. Coba bayangin. Ini berapa followernya? Kan diangkat ya 208k berarti 1.000 cuman ngomongin tentang RDAY. Nah, Bapak juga bisa, Pak. Kalau ini dengan kepinterannya, Bapak dengan kebloonannya aja. Gitu ya. Ngapain? Hah? Matching kan kita Ya. belum ada pasien yang blow on. Nah, lu tak gue liput, gue vlog. Gitu. Ini kan dengan meraktekin ilmu RDAY, meraktekin. Lu meraktekin baru kecil tapi kelihatan blow on. Nah kan naik trending topik. Begitu. Oh, gitu. Mumpung gua belum ada itunya apa namanya? Belum ada bahannya. Oh. Daripada gue nyari keluar muka-muka blow on, lu kan dapat sendiri. Maksud saya gini, Pak, jangan berpikir sulit. Ya, Karena cuma 1 miliar, kecil buat Allah. Dasarnya apa kecil kata Allah? Ayatnya, malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngasih Bapak seminggu 1 miliar atau sebulan 1 miliar? Nggak bisa, berarti bukan Allah namanya. Tanpa apa Allah? Tanpa buka usaha. Tanpa apa Allah? Tanpa. Begini, bos. Emang YouTuber ikut seminar? Boro-boro. Emang YouTuber ikut apa? Enggak. Emang YouTuber bikin apa? Kayak multi level marketing ini, enggak ikut multian, bos. Ngapain? Kan Bapak nanti mesti nyari kaki-kaki lagi. iya, Capek, bos. capek. Itu ada yang nawarin tuh kemarin Pak Haji. Nggak usah. Nggak usah ikut ya? Ngapain? Lo tanya dulu orang kaya di Indonesia emang ikut itu. Itu mah cuma secuil. Yang kaya siapa? Pemilik dong. Iya. Pemilik pabrik pasti. Iya. Bapak, lo mah kakinya. Sekedar Iya. mobil, bos.
sekedar rumah 1 miliar, pemiliknya rumahnya 100 miliar. Sekedar penggembira. Sekedar aja paling ya mobil Honda lah. Tapi pemiliknya udahlah sekarang Ya. praktekin ilmu Allah aja. Apa tuh ilmu Allah? Yakinnya tingkat dewa. Jadi meraktekin ilmunya Allah, yakinnya tingkat dewa, ucapannya ucapan yang positif, ucapan-ucapan hajat. Ya. Begini bos. Ya, terima kasih Pak Haji. Kenapa gue mesti ngomongnya begitu Pak Haji? Karena gue udah terlanjur muka jelek. Begini. Gitu. Kalau ganteng mah ada lagi ilmunya bos yang lebih gampang. Kalau lo jelek jadi agak lama. Begitu ya. Ada lagi? Sudah. Sip, Pak Haji. tepuk tangan dong Terima kasih, Pak Haji. buat muka jelek. Ya, yang bertanya diri. Diri. Sini aja. Ntar kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama saya Bu Yanti dari Depok, Beji. Nama. Sini. Oh, ini. Ya. Nama. Ibu Yanti dari Depok, Beji. Nah, Pertanyaannya. anak saya punya hutang, Pak Haji. Terus sekarang banyak yang nagih. Sementara semua aset udah disekolahin. Sertifikat rumah orang tua saya. Pertanyaannya. Gimana cara menyelesaikan Hutangnya. hutang itu Kan semua? 2 dikasih tahu. Kalau pengen hajatnya terkabul 2. Yakinnya 3 dewa, ucapannya 1 hajat 1 ijab. Kalau di RDAI 1 hajat 1 ijab 1 sedekah. Kenapa Mbak Rati cair duitnya? Karena dia maksain sedekah 500 juta tunai. Betul? Kenapa dia sedekah 500 juta? Sebelumnya dia sedekah 48 juta. Nah, ibu gablek duit gak? Enggak. Ya udah lo tinggal yakin sama ngucap udah aja. Buat itu ke anaknya gimana biar dia? Ya anak lo mana? Nggak kemari, lo aja sendiri bos. Kecuali kalau anak lo datang gua ajarin. Anak lo nggak datang, lo nya aja. Ada mana tadi di luar? Iya, nanti diucapin anaknya. Pasti lunas. Begitu. Ngapain lo mesti jual rumah? Gak ada, nggak bisa. Itu dia yang gadein dia kan. Ya udah biarin, pokoknya lunas. Lo tuh kurang yakin bos sama ilmu RDA bos. Lo mesti yakin, jangan kalah sama dia. Jangan Yakin insya Allah orang kemarin. Kalau yakin lo nggak nanya. Bukan kemarin udah. Nggak ada mungkin. yang- Kalau orang yakin bu, nggak bakal nanya. Pasien saya 100% nggak pernah nanya. Praktek. Nyimak. Terakhir baru berbuat. Hasilnya terkabul. Ini kan nggak nanya lagi. Gua aja kadang gue tanya nih sama kontol gue. Bosen Ji. Terus buat rumah tangganya tuh ribut terus jadinya Pak Haji gitu. Kan udah gue bilang, kalau orang nggak punya duit, bonusnya cerai. Kok gitu? Lah gue ngasih cerai lah pastilah. Dulu kan begitu, tapi sekarang duit gue banyak. Istri gue tidurnya di kontol gue di bawah, bos. Gak apa-apa cerai, ntar juga kawin lagi, tenang aja, malah lagi gak punya duit. Nanti pasti akur lagi. Gitu. Ada lagi? Oh iya. Ya Jadi udah. nih ya Mbak, jangan nanya lagi kayak ibu tadi. Pak Haji, anak saya utangnya banyak. Asetnya disekolahin. Kan belum meraktekin yakin. Pasti bebas. Pasti lunas. Pasti ketebus. Terus aja. Tiap hari tuh. Bu, gitu. Haji Marco nggak pernah nanya ke saya gimana caranya punya ruko 21 pintu, gimana punya ruko 15 pintu, gimana punya kontrakan 20. Nggak nanya kan lo? Nggak nanya. Dia apa? Hah? Oh iya, dia keusir. Nah, apa yang lakukan dia? Tahajud selama 7 bulan, betul? Pada saat dia nanya, Pak Haji, aku kan udah tahajud 7 bulan, kok hajat gue belum terkabul? Lo tuh mesti senang-senang. Lo tuh nanti liburan dulu ke luar negeri. Bener, liburan ke Eropa.
Nah, ibu praktekin dulu. Nanti kan saya kalau ibu udah praktekin, tiap hari kan ibu datang kemari kontrol. Nanti saya pasti ngeliat. Bu, sini bu. Tapi kalau ibu belum saya panggil, ibu jangan beranikan diri nanya, kan belum praktek. Ini lo banyak nanya. Dulu, ya nanya dulu. Jadi paling praktekin yang kecil-kecil, alhamdulillah udah berhasil gitu Pak Haji. Ya kan kalau hajatnya gede-gede lo belum praktekin tadi yakin Iya. sama tadi ngucap. Oh gitu. Udah pernah ngijab tapi emang nggak besar duitnya gitu Pak Haji. Sama anak-anak yatim. Bukan, gue nggak nyuruh lo sedekah. Emang dari tadi gue nyuruh sedekah? Enggak. Ngucap sama yakin. Yakin Itu 100%. dulu. Bisa? Bisa? Pasti, insya Allah Ya. bisa. Nah, kita sholat dulu 15 menit aja. Ntar kita naik lagi. Kayak tadi kan agak lama ya. Iya. Karena kan makan siang. Pak Haji, aku juga mau makan. Ya udah, gue tungguin deh 20 menit. Oke? Iya. Sebentar ya. Ke bawah ya. Iya. Yuk, sampai ketemu lagi nanti Ya, 20 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Yang ditanya itu lagi. Apa bu?